pertama kali menarik perhatianmu pada pasangan ini? Yang pertama kali yang saya lihat dia orangnya menawan, pintar, bergaul dan humoris. Artinya ganteng dan selalu rapi ya. Bagaimana Bapak atau Ibu mendeskripsikan pengalaman pertemuan pertamamu dengannya? Saya kenal dia itu kita sama-sama satu kerjaan di salah suatu swalayan. Saya sebagai kepala toko, dia sebagai staff office. Satu kerjaan dan dia sebagai manajer, saya sebagai di office. Apa yang membuatmu tertarik untuk lebih mengenalnya setelah pertemuan pertama? Yang lebihnya itu ingin mengenal lebih dalam dirinya, karena dia juga pintar bergaul dan humoris lah. Lebih menarik lagi, dia bertanggung jawab dalam hal pekerjaan, dan dia kalau memerintah anak buahnya pun dengan sopan, dalam arti selalu meminta maaf. Apa harapan atau ekspektasi awalmu terhadap hubungan ini setelah pertemuan pertama? Harapan saya sih awalnya pingin lebih mendalamin sifatnya, karakternya. Pastinya lebih dekat dan cari perhatian. Apa yang membuatmu merasa bahwa hubungan ini bisa menjadi lebih dari sekedar pertemanan? Ada satu kecocokan dan dia juga merespon, jadi ingin mengenal lebih dalam. Ada respon dari si dia. Bagaimana proses penjelajahan atau eksplorasi hubungan ini telah berkembang sejak pertemuan pertama? Prosesnya berjalan lancar, komunikasi jadi lancar, jadi semakin dekat. Komunikasi dengan lancar dalam bidang pekerjaan maupun di luar dari pekerjaan itu sendiri. Apa yang Bapak atau Ibu temukan menarik atau istimewa dari pasanganmu selama fase eksplorasi ini? Saya temukan dari dirinya, biarpun kita dekat tapi dia profesional, dia tanggung jawab dalam pekerjaannya. Tanggung jawabnya itu sudah kelihatan, tanggung jawab bukan hanya di pekerjaan tapi ke diri saya juga, ya seperti pada saat dia libur, saya masuk, dia bisa menyisihkan waktunya jemput kerja. Bagaimana Bapak atau Ibu dan pasanganmu menyeimbangkan kehidupan pribadi dan hubungan selama fase eksplorasi ini? Profesional kerja aja. Tahu pada saat kita bekerja, tahu di luar kita, maksudnya di luar dari pekerjaan, disitulah kita saling menjalin hubungan. Bagaimana Bapak atau Ibu dan pasanganmu menangani perbedaan atau konflik selama fase eksplorasi hubungan ini? Saling terbuka, komunikasi yang lancar, dan saling percaya. Tidak saling egois, buang semua egois. Itu aja. Apa langkah-langkah konkret yang telah diambil untuk menjalani hubungan ini lebih intens, seperti lebih sering berkumpul atau berbagi waktu bersama? Kalau itu sih kita sering kumpul bersama, baik berdua ataupun bersama dengan teman-teman kerjaan. Lebih sering ketemu di luar dari jam kantor, itu aja sih. Terus main, dikenalin lah sama teman-temannya. Ya emang kita satu teman, tapi untuk lebih deket lagi kita ya sering ya kumpul makan bersama, kita main di rumah siapa, kayak gitu aja.
Apakah ada perasaan atau pengakuan emosional yang baru saja diungkapkan dalam hubungan ini? Kayaknya sih tidak ada, berjalan dengan waktu aja. Tidak pernah bilang no. Jadi berjalan apa adanya aja seperti air mengalir. Gitu aja. Bagaimana cara Bapak atau Ibu dan pasanganmu membangun keterbukaan dan kepercayaan selama fase intensifikasi ini? Komunikasi yang baik dan sama-sama memberikan pengertian. Tidak saling cemburu, karena kan kita bekerja banyak karyawan istilahnya, saling percaya, itu aja satu sama lain. Bagaimana komunikasi antara Bapak atau Ibu dan pasanganmu berubah selama tahap intensifikasi ini? Kayaknya tidak ada yang berubah, tetap berjalan dengan baik. Tidak pernah berbasa-basi kita berdua, apa adanya aja. Apakah ada perubahan dalam waktu yang dihabiskan bersama atau tingkat ketergantungan satu sama lain selama fase ini? Sepertinya tidak ada yang berubah, seperti biasa aja, berjalan dengan baik. Lebih sering ketemu aja, menghabiskan waktu di luar dari jam kerja. Apa yang Bapak atau Ibu harapkan dari pasanganmu dalam jangka panjang berdasarkan perkembangan hubungan ini selama tahap intensifikasi? Jangka panjangnya ingin membentuk suatu rumah tangga dan menuju ke pelaminan. Status jabatan, karena untuk masa depan itu aja. Untuk masa depan dalam arti bukan untuk pribadi saya, tapi masa depan itu nanti untuk anak-anak saya dalam hal pendidikan juga. Bagaimana Bapak atau Ibu dan pasangan berkolaborasi dalam membuat keputusan bersama dan menyeimbangkan kebutuhan masing-masing selama fase integrasi? Kita biasanya saling terbuka dan sama-sama saling mencari solusi. Sudah merasa cocok, terus kita punya komitmen untuk ke depan, untuk lebih serius lagi. Ya kita udah tahu satu sama lain. Apakah ada perasaan saling memiliki dan saling bergantung dalam hubungan ini selama tahap konsolidasi? Itu udah pasti ada, karena masalahnya kita sudah dekat dan memang sudah mau menuju ke arah ke pelaminan, perkawinan. Pasti. Bagaimana cara Bapak atau Ibu dan pasangan menangani perubahan atau tantangan yang mungkin muncul dalam kehidupan pribadi maupun hubungan selama tahap integrasi ini? Caranya ya tetap sama-sama saling terbuka, komunikasi yang baik, dan sama-sama saling memberikan pengertian. Kita saling komunikasi, itu yang pertama. Saling komunikasi, terus tidak saling egois, siapa yang salah, siapa yang benar. Kita tidak pernah ada yang salah yang benar, tapi bagaimana cara kita cari solusi setiap ada permasalahan. Apa yang membuat Bapak atau Ibu merasa hubungan ini semakin solid dan terintegrasi dalam kehidupan sosial dan keluarga? Kalau saya karena memang sama-sama sudah saling memiliki dan sama-sama suka, ya jadi saya anggap ya itu sudah menjadi jalan menuju ke depan. Saling memahami kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Apakah ada rencana atau tujuan bersama yang telah dibuat untuk masa depan selama tahap konsolidasi ini? Pasti ada, karena yang namanya kita sudah sama-sama suka, sama-sama sudah saling ada rasa, jadi ya pasti ada akan menuju ke pelaminan. Ada, pastinya dalam rumah tangga.
Apa yang telah Bapak Ibu pelajari atau temukan tentang pasangan Bapak Ibu selama periode evaluasi ini? Yang saya temukan, dianya mengerti dan selalu memberikan masukan ataupun memberikan suatu input yang baik, yang membangun untuk diri saya. Satu, dia orang yang bertanggung jawab dalam pekerjaan, terus diri dia sendiri, dan tanggung jawab terhadap saya juga ya, dalam arti dia itu tidak orang yang egois kayak begitu, baik dan sayang. Apakah ada pertimbangan khusus yang Bapak Ibu diskusikan atau refleksikan bersama pasangan selama fase evaluasi ini? Kalau yang ini sih, yang khusus kayaknya nggak ada, karena ya berjalan dengan baik. Ada. Saya selalu bilang kita harus komunikasi dengan baik, karena dengan komunikasi hubungan kita akan baik-baik aja. Kita bisa mengetahui dengan komunikasi. Terus kita tidak pernah berusaha untuk tidak saling berprasangka buruk. Itu aja. Apa yang membuat Bapak Ibu yakin bahwa hubungan ini masih sesuai dengan harapan dan tujuan Bapak Ibu? Keyakinan karena kita memang berkomitmen berdua menuju ke pernikahan, jadi ya yakin bahwa Yang terbaik. Ini adalah yang terbaik. Kita masing-masing saling saling menutupilah satu sama lain. Itu aja. Bagaimana cara Bapak, Ibu, dan pasangan mengevaluasi keterlibatan masing-masing dalam kehidupan satu sama lain selama tahap ini? Kami berkomitmen saling menjaga privasi masing-masing. Saling pengertian, punya privasi masing-masing dalam hal HP. Jadi kita tidak pernah yang buka-buka HP, itu masing-masing dalam karena kalau kita ingin mengetahui HP suami kita, nanti ada pembicaraan yang di luar dari itu yang kita tidak pahami, itu nanti akan jadi pertengkaran. Makanya kita punya privasi masing-masing, saling menghormati bahwa HP itu kita tidak ada saling buka, itu aja. Apa tindakan atau langkah-langkah konkret yang Bapak, Ibu, dan pasangan pertimbangkan untuk meningkatkan kompatibilitas dan kecocokan selama tahap evaluasi ini? Kalau pertimbangannya sepertinya sih kan sudah ada cocok ya, jadi ya berjalan aja. Mendengar keluh kesah ya, dan di situ kita cari solusi. Bagaimana Bapak Ibu mendefinisikan komitmen dalam konteks hubungan romantis? Komitmen kami berdua ya bagaimana supaya bisa ke depannya lebih terus ataupun lebih ke pernikahan. Kita untuk lebih serius lagi berhubungan dengan niat untuk ke jenjang masa depan. Apakah ada perubahan dalam intensitas atau kedalaman keterlibatan emosional Bapak, Ibu, dan pasangan selama fase komitmen ini? Sepertinya tidak ada. Pasti ada. Bagaimana Bapak, Ibu, dan pasangan memahami dan merayakan komitmen jangka panjang dalam hubungan ini? Ya sering bersama, berkumpul, kadang kita pergi makan, kadang kita zaman dulu masih ada tontonan ya, nonton ataupun bersama teman-teman. Merayakan hari jadi, kita makan bersama, gitu. Apakah
Bapak, Ibu, dan pasangan telah membahas atau membuat rencana bersama untuk masa depan, seperti perencanaan hidup bersama atau rencana pernikahan? Itu sudah pasti, karena memang kita sudah klop dan memang sudah sama-sama saling memahamin satu sama lain, ya pasti akan menuju ke jenjang pernikahan. Iya. Bagaimana Bapak Ibu menanggapi dan mengatasi tantangan atau hambatan yang mungkin muncul dalam komitmen jangka panjang ini? Cara mengatasinya tetap ya kita saling terbuka dan sama-sama komunikasi yang baik, saling beri input masing-masing ke kitanya. Ya, menetapkan tujuan bersama dan beradaptasi dalam kehidupan nantinya. Apa yang membuat Bapak Ibu yakin bahwa hubungan ini telah mencapai tingkat keseimbangan yang diinginkan? Karena sudah sama-sama sekata, sudah sama-sama saling memahami, ya pastilah berjalan Kompak. Bagaimana peran komunikasi dalam mempertahankan kestabilan hubungan Bapak Ibu? Ya, komunikasi yang baik, saling terbuka, saling jujur, dan saling percaya. Sangat penting. Dengan komunikasi kita bisa tahu satu sama lain di luar dalam pekerjaan, di luar rumah, di dalam rumah. Itu sangat penting. Apakah ada pola perilaku atau rutinitas tertentu yang membantu memelihara keseimbangan dan kestabilan hubungan ini? Sepertinya sih tidak, cuman hanya biasanya ya makan bersama, ngobrol bersama, dan berpikiran bagaimana nanti ke depannya bisa punya anak. Perhatian dimanapun berada. Ya, setidaknya say hello, apa kabar? Apa yang menjadi fondasi atau nilai utama dalam memelihara hubungan stabil ini? Fondasinya ya kalau nanti kami sudah berumah tangga adalah anak. Keterbukaan dan saling percaya. Bagaimana Bapak Ibu menilai kualitas kebahagiaan dan kepuasan dalam hubungan selama tahap stabilitas ini? Ya kalau saya ininya sih karena pertama sama-sama kita sudah saling cinta, jadi sama-sama saling bahagia. Ya apalagi sesudah berumah tangga, kami sudah punya anak. Karena ada anak-anak, bisa kumpul dengan anak-anak dalam satu keluarga, sudah bahagia. Dari 7 tahapan di atas, tahapan mana yang paling penting mendapat perhatian? Ya kalau saya bilang sih yang itu adalah evaluasi dan komitmen bersama. Evaluasi dan komitmen. Apa saja prasangka sebelum menikah yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan? Prasangkanya ternyata dianya pasangan saya tuh lebih kocak. Ternyata dia laki-laki penyayang dan sangat sayang sama keluarga, cinta keluarga. Apa saja prasangka sebelum menikah yang ternyata sesuai dengan kenyataan? Sesuai kenyataan, orangnya bertanggung jawab dan setia. Apa saja hal yang harus saya lakukan selama menjalani tahapan hubungan romantis? Ya, memberikan nasihat supaya mencari pasangan untuk anak itu yang baik. Ya, kalau katanya bibit, bebet, bebot, dan harus sayang sama pasangannya. Yang kamu harus lakukan adalah tanggung jawab dulu, tanggung jawab terhadap diri kamu sendiri dulu.
hati-hati dalam menjalin hubungan. Lihat status pekerjaan dan keluarga. Saling percaya. Itu aja. Apa saja hal yang harus saya hindari selama menjalani tahapan hubungan romantis? Hindarinya adalah pergaulan bebas sampai terjerumus ke dalam hal yang tidak baik, ataupun berpacarannya berlebihan. Jangan cepat percaya sama laki-laki sekarang. Terus jangan hanya ke duniawi. Lihatlah ke masa depan untuk jenjang yang lebih serius lagi. Terutama kamu harus pikirkan nanti masa depan anak-anak kamu apabila kamu jadi sama si A, apa kamu jadi sama si B, gimana? Kamu pilih masa depan yang terbaik bukan untuk kamu tapi untuk anak-anak kamu ke depannya.